Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pada mata kuliah kita fikih ibadah, yaitu tentang wakaf. Pengertian wakaf. Secara bahasa, wakaf berarti berhenti atau diam. Ya, menurut ulama Hanafiyah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap diwakif dalam rangka dipergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Sedangkan menurut Malikiyah, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada orang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan Syafi'iyah mengatakan wakaf adalah pelepasan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafannya. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 bahwa wakaf dijelaskan pada pasal 1, yaitu wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pensyariatan wakaf. Dalam surat Ali Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata al-insanu inqata anhu amaluhu illa min thalas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Ini juga ada sebuah hadis yang cukup panjang bahwasanya asaba Umar bi Khaybar ardan fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala asabtu ardan lam usib malan qattun anfasa minhu fakaifa ta'muruni bihi qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha fatasaddaqa Umar annahu la yuwa'u asluha wa la yuhabu wa la yurathu fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. Ini dia terjemahan dari hadis tersebut yang mungkin bisa Anda baca. Rukun dan syarat wakaf. Rukun wakaf itu ada niat, yaitu berupa kehendak dari orang yang berwakaf. Yang kedua, wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya. Mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Ikrar wakaf, yaitu pernyataan dari dari orang yang berwakaf, bahwasanya secara lisan atau tulisan dia menyatakan bahwasanya harta itu ia wakafkan. Dan terakhir itu adalah mauquf alaih atau nazir wakaf, yaitu orang yang menerima atau mengelola dari harta wakaf tersebut. Syarat-syarat wakaf, yang pertama syarat bagi wakif, ya, orang yang berwakaf itu mestilah memiliki secara penuh hartanya, maka tidak boleh pemilikan itu berserikat. Jadi dia harus memiliki harta itu secara penuh. Yang kedua, mestilah orang yang berakal dan kemudian sudah balik, dan orang tersebut mesti cakap ya dalam bertindak hukum. Tidak boleh orang yang bodoh, orang yang lemah, dan sebagainya. Nah, syarat-syarat bagi harta yang diwakafkan, yang pertama, barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga atau yang bisa dimanfaatkan.
Yang kedua, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Dan yang keempat, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat atau menempel pada harta orang lain. Contohnya dia mewakafkan sebuah mobil, tapi mobil itu berserikat kepemilikannya. Ada 3 atau 4 orang, maka hal itu tidak bisa. Ya. Sedangkan syarat bagi nazir wakaf, yaitu orang yang menerima wakaf, yang pertama beragama Islam, dewasa, amanah, dan kemudian mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dan kalau dalam undang-undang kita lihat ditambahkan di situ harus berkebangsaan Indonesia. Bentuk-bentuk harta wakaf, ada harta yang tidak bergerak, yaitu yang tidak bisa berpindah tempat, ya seperti sawah, bangunan, ataupun ladang. Ada juga harta yang bergerak, yaitu harta yang bisa berpindah tempat seperti kendaraan ataupun hewan dan binatang ternak yang digunakan untuk angkutan dan sebagainya. Pengelolaan wakaf di Indonesia, karena wakaf ini memiliki potensi yang sangat besar secara ekonomi di Indonesia, maka pada tahun 2004 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 41 yang mengatur tentang wakaf, yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kemudian diaturlah peraturan pemerintah yang nomor 42 tahun 2006 yang menjelaskan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tersebut. Maka silakan Anda pelajari undang-undang tersebut dan juga PP yang mengatur tentang hal itu. Dan semoga Anda bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.